Haleluya. Amen. Sama seperti kalau Anda melihat di dalam permesinan sepeda motor atau mobil atau apapun mesin, akan ada buku manual mesin di situ. Karena Anda tahu bahwa mesin yang besar, mesin mobil terdiri dari banyak rangkaian dan banyak elemen dan banyak hal di situ, dan tentunya Anda tidak akan hafal semuanya, mungkin ratusan elemen ada di situ. Maka di buku manual Anda diberitahu, yang ini namanya ini, yang ini namanya ini, yang ini sini, posisinya di sini, posisinya di sini. Sehingga ketika terjadi sebuah kerusakan, Anda tidak langsung main bongkar, rusak yang mana? Oh ini kali, bongkar di sini. Oh enggak. Oh tutup lagi. Ini kali, bongkar. Oh enggak. Itu menunjukkan bahwa Anda bukan seorang teknisi yang terlatih. Kenapa? Karena Anda tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan. Anda mungkin bisa, tapi Anda tidak memiliki pengetahuan. Amin. Hal yang bijaksana yang harus Anda lakukan adalah Anda ambil buku manual mobil sesuai dengan mereknya. Amin. Karena setiap merek akan berbeda, akan susunan dan apapun namanya. Maka Anda harus mengambil dengan merek yang pas. Maka ini mereknya pas, versinya pas, maka Anda baca. Ketika Anda melihat apa kira-kira yang rusak, maka Anda bisa tahu, oh di sini posisi yang rusak. Sehingga Anda tidak meraba-raba. Anda memiliki sebuah kepastian. Amin. Hal yang sama dengan pengangkatan. Jika Anda percaya pengangkatan karena Anda tahu dijanjikan di sini. Tapi tanpa Roh Kudus, maka Anda tidak akan tahu bagaimana jalannya sebuah pengangkatan. Amin. Karena sebuah pengangkatan Anda harus memiliki persiapan dan ada hal-hal yang harus dibenahi, ada hal-hal yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan sebelum tiba harinya. Dan tanpa Roh Kudus, maka Anda hanya tahu akan ada pengangkatan gereja. Dan Anda boleh memiliki iman untuk hal itu, saya akan diangkat, amin. Tapi Anda meraba-raba, apa yang harus saya lakukan untuk sampai ke pengangkatan? Terus Rasul Paulus katakan, aku ingin supaya kamu jangan bodoh. Haleluya. Maka hal yang sama dengan guru, saya tidak ingin kalian murid-murid jadi anak yang bodoh ya. Maka ibu guru, pak guru akan mengajarkan sama kalian supaya kalian jadi anak yang pintar. Amin. Maka hal yang sama, prinsip yang sama, Tuhan janjikan pengajar tutor adalah untuk mengajar Anda. Haleluya. Dan hal ini dinyatakan oleh Rasul Paulus sesudah pelayanan anak manusia Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Amin. Maka ini adalah untuk gereja. Hal ini adalah diberitahukan untuk orang-orang percaya. Hal inilah untuk mempelai wanita alfa. Ini bukan untuk Farisi dan Saduki. Amin. Ini bukan untuk Farisi dan Saduki. Ini adalah surat-surat Paulus. Inilah surat-surat para rasul. Dan itulah seperti 1120 khotbah Brother Branham adalah seperti surat-surat rasul. Karena pesan hanya untuk mempelai wanita. Mengerti? Pesan hanya untuk mempelai wanita. Haleluya. Tapi Anda melihat di dalam bagian pesan itu, maka ada hardikan kepada kelompok Pentakosta dan denominasi dan organisasi. Mengerti? Supaya mereka bertobat. Sama seperti dalam pelayanan anak manusia 2000 tahun yang lalu. Menghardik denominasi Farisi dan Saduki. Tapi pesan adalah untuk mempelai wanita. Brother Branham mengatakan pesan hanya untuk mempelai wanita. Amin. Dan kita tahu bahwa sesudah pelayanan anak manusia, maka anak manusia harus berakhir pelayanannya di bumi. Amin. Dan sebelum anak manusia tampil, maka nabi adalah pendahulu, Yohanes Baptis. Dan pendahulu membuka jalan bagi tampilnya anak manusia. Dan anak manusia membuka jalan bagi tampilnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus di dalam gerejanya adalah kitab tindakan. Amin. Maka Anda dan saya, kita adalah anak-anak daripada bapak-bapak kita. Haleluya. Maka Roh Kudus yang sama di dalam bapak-bapak Pentakosta dijanjikan di akhir zaman, Roh Kudus yang sama akan diam di dalam anak-anak Allah. Maka apapun yang dikerjakan oleh bapak-bapak 2000 tahun yang lalu, maka anak-anak akan mengerjakan yang sama. Amin. Anda mengerti? Apapun yang dikerjakan oleh bapak-bapak di zaman Alfa, maka anak-anak akan mengerjakan yang sama. Itulah sebabnya dijanjikan ketujuh guru, pewahyuan-pewahyuan yang terdapat di dalam ketujuh meterai. Dan jika misteri-misteri kebenaran ini tersingkap secara ilahi, maka itu akan mengembalikan hati anak-anak Allah di akhir zaman kembali kepada pengajaran dan iman bapak-bapak Pentakosta. Haleluya. Maka Rasul Paulus menuliskan tentang karunia-karunia roh ini kepada orang percaya, kepada gereja untuk dioperasikan. Haleluya. Untuk dioperasikan.
Amen. Seperti halnya karunia kesembuhan. Bukankah anak manusia mengajarkan tentang demonologi, berhadapan dengan sakit penyakit? Amin. Dan dia menyembuhkan akan seorang anak yang didapati dengan roh jahat yang disebut ayan, epilepsi, roh jahat yang lain, sakit penyakit yang lain, buta dan seterusnya. Maka Yesus adalah sang guru. Maka murid harus mengerjakan yang sama seperti yang dilakukan oleh guru. Dan untuk bisa mengerjakan yang sama, maka guru akan memberikan spirit dirinya, roh dirinya. Pada hari itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Dan kamu akan melakukan seperti yang ku lakukan. Amin. Maka murid akan melihat gurunya. Dan untuk bisa mengerjakan seperti yang guru lakukan, maka murid akan, Tuhan kirimkan rohmu untuk aku bisa mengoperasikan hal itu. Kirimkan rohmu, ajar aku untuk mengetahui karunia apa yang ada di dalam diriku, Tuhan. Karena karunia-karunia ini adalah untuk membangun tubuh. Tapi yang dikerjakan oleh masing-masing anggota tubuh. Amin. Anda pikir ini sudah berhenti? Amin. Ini masih terus berlanjut. Haleluya. Ini masih terus berlanjut. Anda harus ingat, 1 Korintus 12 adalah janji dan ini masih terus berlanjut. Seharusnya, semestinya berlanjut. Sebab Kristus di dalam gerejanya yang sejati adalah kelanjutan dari kitab tindakan. Amin. Maka Rasul Paulus menuliskan di sini adalah juga untuk Anda dan saya. Mungkin kita tidak melihat hal ini benar-benar termanifestasi dengan baik. Seperti Anda mungkin di gereja yang lama, oh saya mendengar orang-orang berbahasa roh, berbahasa lidah, menafsirkan kesembuhan dan lain sebagainya. Anda mungkin terpesona, tapi Anda harus tahu bahwa kitab Korintus adalah sesudah pelayanan anak manusia. Mengerti? Mengerti? Sebelum saya lanjutkan, Anda mengerti polanya? Kitab Korintus, tulisan Rasul Paulus adalah sesudah pelayanan anak manusia. Amin. Lalu bagaimana dengan mereka yang bermanifestasi dengan bahasa roh, mungkin penglihatan, mungkin kesembuhan, dan seterusnya? Bukankah mereka berada di zaman yang disebut zaman Pentakosta? Dan zaman Pentakosta adalah pemulihan karunia-karunia roh. Luther adalah zaman pembenaran. Wesley adalah zaman pengudusan. Pentakosta adalah zamannya Pentakosta pemulihan karunia-karunia roh. Tapi ingat, mereka tampil sebelum anak manusia dinyatakan. Amin. Dan mereka adalah zaman Laodikia, Pentakosta. Tapi dijanjikan di akhir zaman akan ada pelayanan Raja Wali Terbang. Haleluya. Maka Anda melihat bahwa pelayanan Raja Wali Terbang memanifestasikan anak manusia lagi di akhir zaman. Amin. Maka Anda bisa melihat bahwa siapa yang percaya Yesus di zaman ini? Dari 7 miliar penduduk bumi, siapa yang percaya Yesus? Karena 7 miliar penduduk bumi masih dibagi dengan berbagai macam agama. Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, betul? Islam, dan Konghucu, dan seterusnya. Di dalam tubuh Kristen sendiri, mereka percaya Yesus. Betul salah? Kami percaya Yesus. Tapi apakah mereka percaya bahwa Allah di dalam daging lagi? Ngerti yang saya maksud? Apakah mereka percaya bahwa Allah di dalam daging manusia lagi? Sebagai tanda yang terakhir sebelum Sodom dibakar? Jadi siapa yang percaya Yesus? Anda teristimewa. Anda teristimewa. Anda disaring. Anda adalah minoritas di dalam minoritas. Amin. Haleluya. Kitab Korintus ditulis sesudah pelayanan anak manusia dan sesudah Roh Kudus dicurahkan. Maka kitab Korintus adalah untuk gereja Allah yang hidup. Karunia-karunia rohani adalah untuk orang-orang percaya. Bukan janji untuk denominasi. Seperti di zaman Yesus dia berhadapan dengan Saduki dan Farisi. Seperti di zaman Brother Branham dia berhadapan dengan Pentakosta dan organisasi. Ngerti? Karunia-karunia ini dijanjikan sesudah anak manusia tampil. Maka Anda melihat
William Branham, pendahulu kedatangan Kristus yang kedua, membuka jalan bagi tampilnya anak manusia. Wahyu 10 ayat 1. Dialah Wahyu 10 ayat 7. Dua manusia, Yohanes Pembaptis dan Yesus, 2000 tahun yang lalu. Tetapi dua pelayanan di dalam dua manusia 2000 tahun yang lalu, dua pelayanan ada di dalam satu manusia. Manusia tunggal Alkitab, William Marion Branham. Seperti Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi tampilnya anak manusia, Yesus. Yesus membuka jalan bagi tampilnya Roh Kudus. Maka Anda melihat dua pelayanan di dalam Brother Branham saling membuka jalan. Haleluya. Maka sesudah selesai berakhir manusia ini di muka bumi, sesudah Yesus berakhir pelayanannya di muka bumi, dia naik ke surga. Brother Branham ke dimensi yang ke-6. Maka sesudah Yesus naik, berakhir di bumi, Roh Kudus turun. Sesudah manusia ini selesai berakhir, maka Roh Kudus dilepaskan oleh perang di waktu senja. Dan Roh Kudus hinggap kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Maka Roh Kudus hinggap kepada orang-orang kudus di Yerusalem surgawi. Amin. Maka kemudian Anda membaca, mereka memiliki kitab tindakan, Anda punya kitab tindakan. Mereka punya kitab Roma, Korintus, Tesalonika, Galatia, Ibrani. Anda memiliki Roma, Korintus, Galatia, dan seterusnya. Polanya sama. Anda bisa mengikuti? Polanya sama. Amen. Apapun yang dituliskan di dalam tulisan para rasul, Roh Kudus melalui mereka. Maka itulah untuk mempelai wanita. Haleluya. Dan Anda tahu, di kitab Korintus, gereja yang bermasalah. Bermasalah di dalam pengoperasian karunia-karunia roh. Amin. Dan Rasul Paulus mengkoreksi mereka. Itu sebabnya kitab Korintus adalah kitab pengkoreksian. Amin. Dan siapa yang dikoreksi oleh Rasul Paulus? Farisi dan Saduki? Yang dikoreksi oleh Rasul Paulus adalah orang-orang percaya sesudah pelayanan anak manusia. Dan jika Anda terapkan di akhir zaman, maka yang dikoreksi adalah gereja-gereja di dalam pesan di akhir zaman. Amin. Karena banyak gereja, dan kita tidak ingin seperti itu juga di sini, yang bypass, melewatkan akan karunia-karunia rohani. Sedangkan inilah janji. Amin. Seharusnya ada di sini. Dan inilah untuk kepentingan tubuh. Ini bukan kepentingan individual. Penebusan